Ini harus Oh, di yes, karena shalom teman-teman, selamat malam semuanya. Senang sekali bisa berjumpa dengan teman di malam yang indah ini. Oke, malam yang sangat indah, malam yang benar-benar luar biasa. Ini adalah malam terakhir dari Roh Hashanah 5782. Setelah ini kita akan ada 10 Days Atonement atau 10 hari pertobatan. Wah, saya sangat excited terhadap message yang disampaikan Mas Ito malam ini karena saya percaya bahwa hari terakhir adalah hal yang paling krusial gitu. Dan sebelum kita mulai, kita akan melakukan penyembahan dulu seperti biasa dan habis itu nanti Mas Cipto atau Evangelis Syekh Rohadi Sucipto yang akan menyampaikan isi hati Tuhan bagi kita semua tentang message-nya Tuhan. Jadi mari kita siapkan hati dan kita pasang telinga kita baik-baik untuk mendengarkan pesan Tuhan. Silakan ke Mike. Lord. Shalom semuanya, mari kita menyembah Tuhan sebelum kita mengalami pesan Tuhan, mendengarkan pesan Tuhan. Mari kita siapkan hati kita. Shaka Yara Shikarana Marana Yarana Arahanama Okarana Narapa Shikanai Okana Manaya Shikarana Uramana Shikana no Ramai Uginana Yara kami memuji kebesaran ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Ya Rama Bashikara Papa. Kami memuji kebesaran ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Jesus, oh Jesus, hallelujah, hallelujah. Ya namamu Yeshua, ya namamu Yeshua, segala namamu kami puji, haleluya. Namamu Yeshua, Elohim dan Masiah kami, Melech kami, oh Yeshua Tihafi.
Namamu Yeshua, Yeshua. Namamu kami puji, haleluya. Namamu Yeshua, namamu Yeshua, Masiah kami, Elohim kami, Melech kami, oh Yeshua. Shikarala barana marashikarana, Murabana shekanano, Shikarala ramana shekarana, Yarano she, Chiara la romana she, Chiara no ramona she. Hallelujah, Lord. Hallelujah, Lord. Jesus. Hallelujah, Lord. Jesus. Hallelujah, Lord. Jesus. Hallelujah, Lord. Jesus. Yes, Lord. Hallelujah lah namamu. Hallelujah lah kuasamu. Haleluya. Dan kami mengucap syukur Tuhan kalau di hari ini kami boleh mengalami kembali Engkau ya Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk hari ini Tuhan. Bersyukur Tuhan kami boleh merasakan kebaikan-Mu. Sekalipun kami ada dalam pergumulan. Sekalipun kami ada dalam pertentangan batin. Sekalipun kami ada dalam kesusahan demi kesusahan. Baik kesusahan finansial. Maupun kami yang masih bergumul mencari pasangan hidup. Ataupun kami yang sedang membina keluarga kami Tuhan. Kami sedang bergumul dalam macam-macam permasalahan Tuhan. Tapi kami percaya ya Tuhan bahwa Engkau Tuhan yang berkuasa atas segalanya. Engkau di atas segalanya ya Tuhan. Engkau berkuasa dan bertakhta atas segalanya Tuhan. Atas pujian kami. Atas doa-doa kami. Dan biarlah di hari terakhir Tuhan, di hari terakhir Rosh Hashanah Tuhan, kami boleh mendapatkan message yang dahsyat. Bukan karena kepiawaian manusia Tuhan, tapi karena Engkau yang berbicara melalui hamba-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan berkati lidah bibir hamba-Mu Tuhan, Pak Cipto Tuhan. Biar Engkau sendiri yang berkata-kata ketika Ia berkata-kata Tuhan. Biar Tuhan Engkau sendiri Tuhan yang mengarahkan apa yang Kau ingin sampaikan Tuhan. Dan kami akan menjadi murid yang duduk tenang dan diam Tuhan. Mendengarkan-Mu ya Bapa. Kami bind, kami tundukkan setiap pikiran yang berkelana Tuhan. Kami bind dalam nama Yeshua HaMashiach. Beshem Yeshua HaMashiach. Kami roh yang berkelana di udara kami tutup, kami tengking dalam nama Yeshua HaMashiach. Biarlah hanya ada Roh Kudus-Mu saja ya Tuhan, Roh HaKodes daripada-Mu saja Tuhan. Dan biarlah di hari terakhirnya kami boleh mendapatkan message yang enggak sekedar message, tapi message yang aplikatif dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Dan kami siap Tuhan. Berkati hamba-Mu dan biarlah kami mau taat. Di dalam nama Yeshua HaMashiach. Mengucap syukur, haleluya. Amin. Amin. Thank you, Komai. Teman-teman, sebelum kita mulai, saya akan memperkenalkan terlebih dahulu tentang sosok Evangelis Rohadi Sucipto. Oke, beliau dari GPCC, Gas Power Community Church, dan untuk rekan-rekan home yang gelombang pertama mungkin tahu lah ya, yang pernah ikutan ke Lampung segala macam itu kan sudah pernah berkenalan juga karena beliau posisi ada di Lampung. Beliau ada seorang Tuhan di Lampung, namun beliau juga pernah di Jakarta gitu. Nah, pelayanan beliau ini sangat luar biasa karena dia dituntut Tuhan untuk bagaimana mendengarkan suara Tuhan, lalu untuk berjalan bersama-sama dengan tuntunannya Tuhan dan untuk mengikuti apa yang Tuhan tetapkan. Nah, itu luar biasa sekali karena sangat sulit. Apalagi seperti yang pernah saya bahas dari yang pertama, bahwa seseorang itu sangat sulit untuk memiliki fondasi yang benar. Karena fondasi yang benar itu mendengarkan dan taat dengan suara Tuhan. Nah, serta untuk menjaga hatinya gitu. Tapi beliau diajar Tuhan sedemikian rupa sehingga beliau bisa memiliki hati yang lembut,
untuk bisa mendengar dan taat. Ini luar biasa sekali teman-teman. Saya masih belajar banyak dari beliau. Beliau adalah kakak rohani bagi saya, sangat memberkati hidup saya, dan saya percaya beliau juga akan memberkati setiap teman-teman yang ada di Zoom meeting ini, dari rekan-rekan dari Home yang ada di Zoom meeting ini, ataupun teman-teman yang akan mendengar recordingnya nanti. Nah, yang membedakan adalah teman-teman yang berada di Zoom meeting ini, nanti sebelum akhir acara kita akan doakan satu persatu dan akan sampaikan pesan Tuhan untuk setiap pribadi teman-teman. Seperti itu. Nah, jadi yang hanya nonton recording, ya harap maklum dan ya sudah lah ya. Gitu. Jadi mungkin yes, Pastor Happy, yes. mungkin nanti kalau untuk nubuatannya ya nggak usah di live kali ya, karena itu Ya, takutnya personal. betul. Kalau yang Takutnya personal. untuk ya kalau yang itu udah pasti lah komik itu udah pasti gitu. Itu udah pasti Ya, gitu. takut ya. Oke, jadi teman-teman semua tetap saksikan terus di acara ini dan tidak usah berlama-lama, saya akan panggil Evangelis Sero Hadi Sucipto. Kenapa saya remove sebentar? Ya, silakan. Sebentar. Sebentar ya. Sebentar Mas Cipto, ini ada sedikit kesalahan teknis nih, sebentar nih. Oke, sudah. Oke. Nah, Mas Cipto ini nanti Mas Cipto Rohadi Sucipto inilah yang akan menyampaikan isi hati Tuhan dan nanti Mas Cipto akan diinterpreterkan oleh Komai menjadi bahasa Inggris gitu. Jadi berita pesan message-nya Mas Cipto yang luar biasa ini biar didengar sama seluruh bangsa. Gitu, Mas. Oke, saya tampilkan slide dari Mas Cipto. Silakan, Mas. Shalom semuanya. Shalom everyone. Oke, pada hari ini kita akan belajar mendengar suara Tuhan. Amin. Amin. Today we are going to learn to listen to God's voice. Amen. Beberapa minggu yang lalu, Pastor Happy minta saya untuk menyampaikan suatu pesan Tuhan kita semua di tahun baru ini. A couple of weeks ago, Pastor Happy contact me, invite me to share God's message upon this new year. Dan ketika saya berdoa dan bulan ini Tuhan kasih saya pesan untuk doa puasa selama 21 hari dan baru 2 hari yang lalu selesai saya doa puasa, Tuhan berikan beberapa poin untuk kita mendengar bersama-sama pesan Tuhan. So, and then after I accept His invitation, and God really led me to fast for 21 days, and then I would like to share what I got, the message that God has given me during my fasting. Saya percaya bahwa Tuhan berbicara ada maksud dan tujuan kita semua. I believe that God speaks to everyone because of there is His planning and His goals upon us. Saudara yang kasih Tuhan, mari kita buka dalam kitab Amos pasal 3 ayat 7 sampai 8. Brothers and sisters, let us open the book of Amos, pasal 3 ya. Chapter 3, verse 7 until 8. Okay, wait ya. Okay, chapter 3, verse 7 until 8. Amos 3 ayat 7 dan 8, firman Tuhan mengatakan demikian. Sungguh Tuhan tidak berbuat sesuatu tanpa menyatakan keputusannya kepada hamba-hambanya para nabi. Siapa yang singa telah mengaum, siapakah yang tidak takut? Tuhan Allah telah berfirman, siapakah yang tidak bernubuat? Okay, Adonai God does nothing without revealing His plans to His servants, the prophets. The lion has roared, who will not fear? Adonai God has spoken, who will not prophesy? Tuhan selalu berbicara dan menyatakan rahasianya kepada hamba-hambanya. God always reveal His secret and His plans throughout His servant.
panggilan selalu datang dari Allah kepada manusia. Calling shall come from above, from God, from Elohim to human. Dan kita sebagai hambanya harus belajar taat dan mendengar suaranya. And we as his servant should learn to obey and listen to his word, to his voice. Dan untuk belajar taat kepada Tuhan, kita harus belajar dan berlatih setiap hari. To be obedient to God, we need to learn and we need to practice every day. Dan kita sebagai murid Kristus belajar taat mendengar suara Tuhan. We as the disciple of Christ, we need to learn to obey and to be obedient and to listen to God's voice. Dan Tuhan berbicara dengan berbagai cara kepada manusia. God speaks to human being, to his servant with many ways, through many ways. Tapi manusia sering melupakan dan tidak memperhatikan Allah berbicara. But sometimes, or most of the times, we as human beings forgot or ignored when God is speaking to us. Pastor? Oh dear. Ya, harap tunggu, teman-teman, harap tunggu sebentar karena ada gangguan teknis. Ya, it's okay. Halo, It's Mas okay. Tito. Oke. Yes. It's okay, Pastor Happy. No Siap. worries. Nggak, I thought it was me. Jadi Nah, aku pikir itu saya. Karena Gimana? biasanya saya yang begitu tuh. Oke, seperti Pastor Cipto terlempar. Oke, Kita teman-teman, harap nunggu tunggu beliau sebentar kembali. ya. Tinggal Oke. kita menunggu. Nah, puji Yes, Tuhan. Pastor. Sudah balik Puji lagi. Tuhan. Praise the Lord, Pastor. Yes, welcome back, Welcome back. brother. Oke, ya monggo. Aduh, sinyalnya masih putus-putus, Mas Cipto nih. Mas Cipto, untuk membantu coba nggak apa-apa kalau videonya di turn off, Mas. Kameranya di turn off aja. Kameranya Thank you. diinin aja. Ya. Yes, kita coba. Harusnya membantu nih. Oh dear. Mana Mas? Halo, Mas Cipto. Oke, siap. Oke, got it. Kedengaran tapi masih putus-putus. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Halo. Ya, Halo, ya. yes. Ya, silakan Mas Cipto. Oke. Salah satunya. Oh dear, I cannot get him. Dan setiap firman Tuhan adalah kebenaran yang kita percaya sebagai jalan kebenaran dan kehidupan. Okay, every word of God is the truth when that we believe it as the path of truth. Dan setiap firman berbicara kepada manusia karena Tuhan mempunyai tujuan untuk kehidupan manusia. And every word of God speaks to human being because God has planned towards every human being in the world, in this world. Alkitab menulis salah satu firman yang berbicara lewat nubuatan. The Bible shows us one of the word of God is through prophesy. Bagaimana kita sebagai orang percaya memahami firman ini? And how we as a believer
understand and comprehend the word of God. Kita harus kembali kepada basic yang benar, yaitu dasarnya firman Tuhan. We need to go back to the right basic, to the right foundation, which is the word of God itself. Karena firman Allah adalah firman yang diilhamkan, diwahyukan, yang bermanfaat untuk mengajar, mendidik, menyatakan kesalahan. Itulah firman Tuhan. The word of God is the word that is being inspired and revealed to human being to teach, to rebuke, and to educate the believers. 1 Petrus 1 ayat 20 sampai 21 mengatakan 1 Peter 1 verse 21, 1 Petrus 1 ayat 21 ya? Yes. Yeah, indeed, good. 1 Peter 1 verse 21. Yes. Demikian firman Tuhan. Yang terutama harus kamu ketahui ialah bahwa nubuatan-nubuatan dalam kitab suci tidak boleh ditafsirkan menurut kehendak sendiri. Sebab tidak pernah nubuatan dihasilkan oleh kehendak manusia, tapi oleh dorongan Roh Kudus orang-orang berbicara atas nama Allah. 1 Petrus 1 ayat 21 ya, Pastor? 20 sampai 21. Oh, sorry, maaf. Oke. 1 Petrus 1 kan? Oke. Kok salah ya? Kok aneh ya? 1 Petrus 1 kan, Pastor? Ya kok 1 Petrus 1 kok ayat 20 kok. Okay, God knew him before the founding of the universe, but revealed him in the Acharit Hamayim for your sakes. Through him you trust in God, who raised him from the dead and gave him glory, so that you trust and hope are in God. Kok soal itu versi apa ya kok? CJB. Kan 1 Petrus 1 kan? Sebentar, kok maknanya beda ya? Beda jauh banget. Makanya saya juga heran ini. Oke. Kita lihat dulu. Coba dicek, Pastor, mohon maaf. Oh iya, salah Mas Cipto, bukan 1 Petrus 1 kayaknya. Sebentar ya. Mohon maaf. Teman-teman mohon sabar menanti. Oke, sorry. 2 Petrus 1 ayat 20 sampai 21. Oke, nice. Oke, siap. Oke, let me read the English. 20 sampai 21 ya. Good. Alright. Okay. First of all, understand this. No prophecy of Scripture is to be interpreted by an individual on his own. For never has a prophecy come as a result of human willing. On the contrary, people moved by Ruach HaKodesh spoke a message from God. Amin. Amen, yes. Allah berbicara karena Allah mengurapi hamba-hambanya dan berbicara atas nama Allah. God speak because God anoint his servant who speak in the name of God. Siapa yang diutus Allah ialah menyampaikan firman-Nya, karena Allah mengaruniakan rohnya dengan tidak terbatas. Who is sent by God, appointed by God, will declare his word, because God speak his word without any boundaries and limit. Allah berfirman karena Tuhan memberikan pesan-pesan untuk kita kerjakan. God speak his word because God has message for us to be implement, to be put into action. Dan setiap pesan Tuhan ada tujuan yang Tuhan ingin genapkan, rencananya terjadi atas kehidupan umatnya. And every message that God wants that his plan and his willing desire to be fulfilled upon
his desire upon his creation, upon human being is fulfilled. Setiap firman nubuatan itu adalah pekerjaan roh yang mengerjakan semua dalam kehidupan orang percaya. Every prophecy is the work of the Holy Spirit that live within believers. Roh Tuhan berkuasa dan mengurapi hambanya dan berbicara atas nama Allah. Holy Spirit or Ruach HaKodesh has authority and anoint the messenger, the servant who speak in the name of God. Dan hambanya sebagai penyambung lidahnya memberikan perkataan firman-Nya untuk menguatkan orang-orang yang letih lesu, yang punya beban berat. And the servant of God who speak in behalf of him will comfort his fellow believers, comfort the believers of God with God's word that strengthen him. Bagaimana kita mengenal karakteristik suara Tuhan? And how do we know the characteristic of God's voice? Apakah itu suara Tuhan atau suara hati nurani? Is it whether that voice is from God or from our own conscience? Atau apakah itu suara setan? And even worse, the voice of demon. Kita sebagai anak Tuhan diberikan kuasa untuk bisa mendengar suara Tuhan. We as the sons of God, children of God, has given power to speak, to listen to God's voice. Kita akan kenali ciri-ciri suara Tuhan, ya, seperti Alkitab katakan. We will know the characteristic of God's voice as the Bible mentioned. Yesaya 55 ayat 5 mengatakan, Isaiah 55 verse 5 speak. Sesungguhnya engkau akan memanggil bangsa yang tidak kau kenal, dan bangsa yang tidak mengenal engkau akan berlari kepadamu, oleh karena Tuhan Allahmu dan karena Yang Maha Kudus Allah Israel yang mengagungkan engkau. Yes, Isaiah 55 verse 5 said, okay, you will summon a nation you do not know, and a nation that doesn't know you will run to you for the sake of Adonai your God, the Holy One of Israel, who will glorify you. Amin. Amen. Saya percaya karakteristik pertama ini Alkitab mengatakan bahwa kuncinya adalah kata memanggil. I believe the first characteristic according to the Bible, the key word is to call, to summon. Dan panggilan datang itu selalu datang dari Tuhan. And the calling comes from God. Dan Tuhan memanggil kita untuk berbicara atas namanya. God is calling us to speak on behalf of his name. Dan itu ciri-ciri yang utama yang kita pernah alami dalam kehidupan kita sebagai orang percaya jika kita belajar mendengar suaranya. And that's going to be the first characteristic for us as believer who has experienced him when we learn about learning the God's voice, hearing the God's voice. Dalam surat Roma 14 ayat 7 ada karakteristik yang lain yang bisa kita belajar tentang kebenaran firman-Nya. Roma 14 ayat 7 ya. The other characteristic we can find is Roman 14 verse 7. Roma 14 ayat 17 mengatakan, 17. Sebab kerajaan Allah bukanlah soal makan dan minuman, tapi soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Roman 14 verse 17, not 7, my apology. Said, for the kingdom of God is not eating and drinking, but righteousness, shalom, and joy in the Ruach HaKodesh. Karakteristik yang kedua, Alkitab mengajarkan kepada kita
jikalau kita mendengar suaranya, kita akan mengalami damai sejahtera, sukacita ketika mendengar firman itu berbicara kepada kita. The second characteristic, according to the Bible, when we listen to the voice of the Lord, we will feel peace and joy when the word is being spoken. Dan memimpin kita hidup dalam kebenaran firman-Nya. And that word is lead us to live in His life and righteousness. Bagaimana kita melatih mendengar suara Tuhan dan bagaimana kita peka mendengar suaranya. How to train ourselves, how to understand and comprehend to in listening to God's voice. Kitab Yesaya 50 ayat 4 sampai 5 mengatakan, Isaiah 50 verse 4 until 5 said, Tuhan Allah telah memberikan kepadaku lidah seorang murid, supaya dengan perkataan aku dapat memberi semangat baru kepada orang yang letih lesu. Setiap pagi yang mempertajam pendengaranku seperti seorang murid. Tuhan Allah telah membuka telingaku dan aku tidak memberontak, tidak berpaling ke belakang. Alright. Adonai Elohim has given me the ability to speak as a man well taught, so that I, with my words, know how to sustain the weary. Each morning he awakens my ear to hear like those who are taught. Adonai Elohim has opened my ear, and I neither rebel nor turn away. Tuhan memberikan kita dua hal di sini. God, in this case, God has given us two things. Yang pertama adalah lidah seorang murid. The first one is the mouth as a disciple or a man well taught. Yang kedua adalah mempertajam telinga kita untuk mendengar suara Tuhan. And the second one is to sharpen our ears into listening to God's voice. Ketika kita berlatih setiap pagi, Allah mempertajam telinga kita mendengar suaranya. When we train ourselves every morning, and we put into a custom every morning, God will sharpen our ears. Jadi kuncinya untuk mendengar suara Tuhan adalah bangun pagi. The key is to listen to God's voice is to wake up early. Oh dear. Karena setiap pagi kasih setia Tuhan selalu baru setiap pagi. Because every morning, every early morning, God's love and mercy is always new. Saya dan saudara harus berani membayar harganya. Both of you and I should have the courage or to dare to pay the price. I'm sorry. Kapan kita bisa peka mendengar suara Tuhan jika kita tidak belajar berlatih setiap pagi? How can we become alert or sensitive to hearing God's voice if we are not train ourselves every morning? Apakah saya dan saudara berani bayar harganya? Are we there to pay the price? Saya dan saudara adalah domba-domba Allah. You and I are the sheep of the Lord. Setiap domba pasti mendengar suara Tuhan. Every sheep should listen to the Lord or to the shepherd. Ada bagian yang kita kerjakan dalam kehidupan kita. There are part that we have to do in our life. Yang pertama, the first one is bangun pagi. Wake up in early morning. Yang kedua, the second one, taat. Obey. Saudara yang kasih Tuhan, brothers and sisters in Christ, saya percaya setiap orang percaya bisa mendengar suaranya. I do believe that every believer has the ability to hear God's voice. Setiap orang percaya yang telah bertobat dan menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, every believer who has repent and receive
Yeshua HaMashiach as Lord and Savior. Ada Tuhan dan Raja di dalam hatinya. There is Adonai and Melech, our King, in his heart or his or her heart. Dan Tuhan berbicara melalui hati kita. And God speak to our heart through our heart. Mari kita lihat spesifiknya Allah berbicara seperti apa dalam kehidupan kita. Let us pay attention how the specific ways of God when He's speaking through us. Yang pertama, the first one, gagasan yang datang dari dalam hati. The idea that came from our heart. Seringkali gagasan ini berbeda dengan jalan pikiran kita. Sometimes, or most of the times, this idea is different, way different than our thought. Karena apa yang kita pikirkan belum tentu apa yang Allah pikirkan. Because what we think is not what God think. Poin yang kedua, the second point, gagasan itu spontan dan tidak termasuk dipikirkan atau direncanakan. And that idea came spontaneously and unplanned. Dan ketika gagasan itu datang, kita sampaikan karena itu firman-Nya yang hidup dan berbicara. When the idea came, it is delivered because it came from God's word and plans. Ia tidak didahului atau merupakan hasil analisa pikiran kita. That this idea is not preceding by our own analysis. Dan secara spontanitas datang dari Allah. And spontaneously came from Elohim. Poin yang ketiga, and the third point, gagasan itu datang dengan lemah lembut. And that the idea came with gentle, came in gentle. Ia datang sedemikian rupa dalam hati kita. That idea came in any way within our heart. Tenang, calm. Jikalau kita tidak tenang, suara itu mudah diabaikan. When we are not calm, when we are not settled, that voice is easily ignored. Kita tahu bahwa Roh Kudus ada dalam hati kita. We know that Ruach HaKodesh is within our heart. Dan Allah berbicara melalui Roh-Nya di dalam hati kita. And God speak through His Ruach within our heart. Dan Allah selalu berbicara dalam keadaan damai sejahtera. And God always speak in shalom, in peace. Poin yang keempat, the fourth point, gagasan itu mengandung pesan khusus. The idea contained a special message. Allah tidak pernah berbicara tanpa maksud dan tujuan tertentu. God never speak without a specific goal or specific objectives. Poin kelima, the fifth point, gagasan itu memiliki kuasa rohani. That idea has spiritual power. Ketika kita menerima, kita melakukannya, ada rasa sukacita yang luar biasa. When we receive it and when we do it, when we implement it, we will feel overwhelmed joy. Damai sejahtera dari Allah melingkupi hati dan pikiran kita. The joy and peace, the peace from the Lord, dwelling in our heart. Well, actually. Pesan Tuhan adalah pesan yang selalu memberikan inovasi, memberikan terobosan buat kehidupan orang percaya. God message always give innovation and breakthrough to the life of believers. Allah selalu membawa breakthrough dan terobosan bagi orang percaya.
God always bring breakthrough in the life of believers. Apa yang Tuhan pesankan buat kehidupan kita untuk tahun ini? What is God's message in our life in this year? Allah memberikan poin-poin penting yang ingin Tuhan sampaikan melalui hidup hambanya. God gave specific points through His message upon His servant's life. Poin yang pertama, the first point, jangan biarkan rohmu padam untuk menyala-nyala dan melayani Tuhan. Don't let your spirit dim. Let it burn and let it on fire and serve the Lord. Karena tidak ada minyak urapan. Because there is no anointing oil. Matius 25 ayat 3 dan 4 mengatakan, Matthew 25 verse 3 to 4. Gadis-gadis yang bodoh itu membawa pelitanya, tapi tidak membawa minyak. Sedang gadis-gadis yang bijaksana itu membawa pelitanya dan juga membawa minyak dalam buli-buli mereka. Oh, wait. Okay. All right. The foolish one took lamps with them, but no oil, whereas the others took flask of oil with their lamp. Pesan ini memberikan kita anugerah supaya kita terus sadar dan berjaga-jaga setiap saat. This message gives us grace to be able to be alert in every time. Jangan biarkan kesibukanmu membuat engkau padam untuk melayani Tuhan. Don't let your busyness busy time makes your spirit dim in serving the Lord. Jangan biarkan kesulitan hidupmu membuat engkau meninggalkan imanmu. Don't let your difficulties of your life or the obstacles of your life, a challenge of your life makes you leave your faith, abandon your faith. Biarlah rohmu terus dikobarkan untuk mengasihi dan melayani Tuhan. Let your spirit is being burned to serve and to love the Lord. Roh menyala-nyala karena ada minyak urapan yang bekerja dalam kehidupan orang percaya. Your spirit is always burning because of the anointing oil that works within the life of the believers. Kita membutuhkan minyak setiap saat untuk roh kita terus menyala di hadapan Tuhan. We need the anointing oil every time to maintain our spirit to be burned in our life. Kita membutuhkan rohnya beracara dalam kehidupan kita. And we need His Spirit to take control in our life. Karena Allah yang berbicara, Tuhan yang bekerja. Because God who speaks is God who works. Tuhan mengerjakannya bagi orang percaya. And God do it in behalf of the believers. Tuhan mencari orang-orang yang bersedia hatinya dipakai oleh Tuhan. God is searching for those who are willing, have a willing heart to be used by Him. Tuhan meresponi panggilan setiap orang yang meresponi panggilannya. God respond the calling of everyone who respond His calling. Mata Tuhan menjelajah seluruh bumi mencari orang yang bersungguh hati. God's eye looking throughout the land, to the earth, to seek the person who are sincere. Apakah dia menemukannya dalam hati saudara dan saya? Will He find it in our heart, both of your and my heart? Tuhan mencari kesediaan hati saudara untuk dipakai sebagai alatnya. God search the willingness of our heart to be used by Him. Tuhan memanggil dari barat, timur, utara, dan selatan orang-orang pilihannya. God is calling His chosen people from north, south, east, and west. Apakah saudara bersedia dan
mau diproses oleh Tuhan menjadi alatnya? Are you willing and willing to be used and to be processed by Him to be His children? Setiap proses menghasilkan minyak urapan yang Tuhan pakai untuk melayani sesama dan Tuhan. Every process produce anointing oil that God will use to serve others. Semakin kita diproses, urapan semakin besar. The more we are gone through process, the bigger the anointing we will receive. Minyak urapan dipakai untuk melayani. The anointing oil is used to serve. Urapan dipakai Tuhan untuk memulihkan orang-orang yang tertindas. Anointing is used by God to restore the oppressed. Urapan dipakai memulihkan orang-orang yang remuk hatinya. The anointing is used to restore the brokenhearted. Urapan dipakai untuk membebaskan belenggu-belenggu ikatan kelaliman. The anointing is used to free oneself from the chains or shackles of wickedness. Kita membutuhkan urapan di dalam pelayanan. We need anointing in ministry. Tanpa urapan seperti gadis bodoh memiliki pelita tetapi tidak memiliki minyak. Without anointing, we become like a foolish girls, foolish bride who has the lamp but forgot to bring the oil. Urapan dipakai untuk kita berjalan bersama dengan tuntunan Tuhan sepanjang tahun ini. The anointing is used for us to walk with God and to walk within God's guidance upon this year. Roh manusia adalah pelita Tuhan. Man's spirit is God's lamp. Yang menyelidiki seluruh hatinya. Who seek and who look throughout everything inside our heart. Dan roh kita menyatu dengan roh Allah. And our spirit unite with God's spirit. Roh Allah berkuasa atas kehidupan kita. And God's spirit take control of our life. Berikan hidupmu kepada Tuhan untuk dipakai sebagai bejananya untuk kemuliaannya. And give yourself to the Lord to be used as His vessel for His glory. Jangan biarkan rohmu padam. Don't let your spirit fading. Cepat berlari dan berlari. Keep on running and running. Jangan biarkan rohmu padam. Don't let your spirit dim. Carilah orang yang memiliki roh yang menyala-nyala. Seek a person who has the spirit that who is in burning in flame. Agar engkau mendapatkan impartasi dan rohmu terus menyala. May for you to receive impartation and your spirit is keep on burning. Karena setiap impartasi membangkitkan hidupmu terus untuk menyala. Because every impartation will arise your life and to keep on burning. Karena setiap yang bergaul dengan orang bijak, dia akan menjadi bijak. Because for those who for those who mingle with the wise will become wise. Poin yang kedua, the second point, tetap setia sampai garis akhir menyelesaikan pertandingan iman untuk memperoleh mahkota kehidupan. Keep on being faithful until you pass the finish line to receive the crown of life. Wahyu 3:11 mengatakan, Revelation 3 verse 11 said, Aku akan datang segera, peganglah apa yang ada padamu, supaya tidak seorang pun mengambil mahkotamu. I'm coming soon. Hold on to what you have, so that no one will take away your crown. Pesan Tuhan yang kedua, yang perlu kita perhatikan adalah tetap setia. The second message from the Lord that we need to pay attention is to keep faithful.
Setiap orang percaya yang dipanggil menjadi murid Kristus, every believer who is called to become a disciple of Christ, diberikan jatah untuk mencapai garis akhir. Will given a ticket to reach the finish line. Jangan biarkan apa yang sudah menjadi bagianmu diambil orang lain. Don't let your portion is taken away by someone else. Mengapa kita tidak sampai pada tujuan akhir hidup kita? Why we are not able to reach to our own finishing line? Karena di tengah jalan kita meninggalkan iman dan keyakinan kita kepada Kristus. Because in the middle of the journey we left our faith and our belief in Christ and for Christ. Apapun masalahmu, whatever your problem might be, apapun kesukaran yang kau alami, whatever the obstacle you will face, baik itu kelaparan, whether it is a hunger, penderitaan, tormented, sakit penyakit, diseases, tidak akan memisahkan engkau dari kasih Allah. Will never separate you from God's love. Karena kasihnya engkau mampu melewatinya. Because through His love you are able to go through everything. Jangan tinggalkan imanmu dan keyakinanmu. Don't leave your faith behind. Pegang itu terus sampai garis akhir. Hold strong your faith until the end of the line. Selesaikan tugas dan panggilanmu. Accomplish all of your task and your calling. Jangan keluar dari panggilan Allah. Don't get out. Don't jump out from God's calling. Karena waktunya sudah dekat, Allah akan segera datang. Because the time is very near and God will soon come. Jangan terlena. Don't be enticed. Ingat janji Tuhan. Remember of God's promises. Tuhan menunggu di garis akhir. God is waiting in the ending line, or finishing line. Dan menunggu kita sampai garis akhir. And wait for us until we reach the finishing line. Karena Allah akan mengaruniakan mahkota kehidupan bagi orang yang dapat menyelesaikan tugasnya sampai garis akhir. Because God will crown you with the crown of crown of life for you who are able to reach the finishing line. Tetap setia. Itu kuncinya. Be faithful and keep faithful. That's the key. Pesan Tuhan yang ketiga, poinnya adalah the third message from God, the point is tidak menuruti keinginan daging tetapi hidup dipimpin oleh Roh Allah. Do not follow the flesh or the carnal desire, but live in the lead of Holy Spirit. Roma 8:5-6 mengatakan, Romans 8 verse 5 until 6 said, sebab mereka yang hidup menurut daging memikirkan hal-hal yang dari daging. Mereka yang hidup menurut roh memikirkan hal-hal yang dari roh. Karena keinginan daging adalah maut, tapi keinginan roh adalah hidup, damai, sejahtera. Alright. Having one mind controlled by the old nature is death, but having one mind controlled by the Spirit is life and shalom. For the mind controlled by the old nature is hostile to God, because it does not submit itself to God's Torah. Indeed, it cannot. Ayat 8 nggak usah. Amin. 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 Pesan yang ketiga, Tuhan mengajar kita, menasihati kita, memberikan peringatan kepada kita. And the third message, God gave us the message. God even warned us, and God even support us. Supaya kita hidup oleh Roh Allah dan tidak menuruti keinginan daging.
Therefore, we live in the Spirit of God as not following our carnal desire. Keinginan daging adalah kebinasaan. Carnal flesh or carnal desire is doom. Oleh karena itu, setiap orang percaya menyangkal diri dan memikul salibnya setiap hari. Therefore, every believer should deny himself or herself and hold his cross or her cross in every single day. Itulah syarat untuk ikut Yesus. That's the criteria or that's the prerequisite to follow Yeshua. Siapa memikirkan hal-hal yang dari daging akan binasa. Those who think based on flesh or carnal desire will be perished. Karena hidup di dalam kedagingan. Because the person lives in flesh. Kita adalah anak-anak rohani yang hidup dipimpin oleh Roh Allah. We are the spiritual children who live led by the Holy Spirit, the Holy Spirit of God. Pikirkanlah perkara-perkara yang manis. Think about sweet thought. Yang suci, yang mulia. Which is holy and full of glory. Yang patut dipuji, pikirkan itu setiap hari. Worthy to be praised. Think about that every single day. Jiwa kita harus direndam oleh firman Tuhan setiap hari. Our soul need to be soaked in God's word every single day. Supaya pikiran kita dibersihkan dari hal yang tidak benar di mata Allah. Therefore, our thought and our mind will be cleansed from every unholy thing, ungodly thing by God. Karena firman itu yang akan membersihkan hidup kita. Because that word of God will cleanse our life. Firman itu hidup dan berkuasa. The word of God is alive and sovereign. Apa yang harus kita persiapkan untuk menghadapi segala kesulitan, tantangan, penderitaan, dan aniaya? What we need to prepare to encounter challenge, persecution, obstacles, and difficulties. Yang pertama, the first one, perbanyak kapasitas waktumu dengan merenungkan firman Tuhan dan berdoa setiap hari. Enlarge your capacity to think, to meditate of the Word of God and pray every single day. Tuhan memberikan kuncinya dalam firman-Nya. God is giving His key from His Word. Wahyu 3 ayat 10 sampai 11. Revelation 3 verse 10 to 11. Mengatakan demikian. Remind us with this. Karena engkau menuruti firman-Ku untuk tekun menantikan Aku, maka Aku pun akan melindungi engkau dari hari pencobaan yang akan datang atas seluruh dunia untuk mencobai mereka yang diam di bumi. Aku datang segera. Peganglah apa yang ada padamu supaya tidak seorang pun mengambil mahkotamu. Okay. All right. Because you did obey my message about persevering, I will keep you from the time of trial coming upon the whole world to put the people living on earth to the test. I am coming soon. Hold on to what you have so that no one will take away your crown. Ada dua hal yang Tuhan berikan kita kunci untuk kita bisa dilepaskan dari segala kesukaran yang akan datang. There are two things that God give us a key to make us able to escape from the upcoming difficulties. Seperti burung nasar yang mempunyai dua sayap. Aduh, burung nasar bahasa Inggris apa? Like eagle who has two wings. Burung nasar bisa terbang karena dia punya dua sayap. Eagle can fly because it has two wings. Jika dia punya satu sayap, dia tidak akan bisa terbang. If it only has one wing, it would not able to fly. Ketika badai datang, dia akan merentangkan sayapnya.
when the turbulence come, it will flap its wings. Demikian hidup orang percaya adalah Raja Wali. That's therefore, yeah, it is the same for the life of the believer. It is eagle. Dia mempunyai sayap untuk terbang tinggi. Yeah, eagle, like eagle who has the fly to fly high, wings to fly high. Kita tidak cukup hanya merenungkan firman Tuhan, tetapi juga berdoa. It's not enough to meditate about the word of God, but we have to pray as well. Karena dua hal ini, because these two main elements adalah kunci untuk kita mengalami kelepasan dari segala pencobaan. Is the key for us to experience freedom from every captivated of sin, of temptation. Pencobaan yang melanda dunia akan datang. The great temptation that will cover the world will surely come. Lebih dari apa yang dialami saat ini. Even it be more beyond what you experience right now. Pandemi, semua orang mengalami pandemi. Yeah, everyone encounter pandemic or pandemic. Krisis ekonomi, semua orang mengalami. Economic crisis is experienced by all. Dan semua orang percaya juga mengalami. Every believer also not immune with economic crisis. Tapi Allah memberikan kita kunci rahasianya. But God has given us the secret key. Untuk kita mengalami kelepasan dari segala pencobaan. For us to be able to have freedom, to be released from every temptation. Dan rahasianya ada dalam kitab Wahyu 3 ayat 10. And the secret is Revelation 3 verse 10. Tekun mencari Tuhan dan menuruti firman-Nya. Diligently seeking for Him and for the Lord and obey about His word. Banyak orang tidak suka berdoa. Yeah, many people doesn't like to pray. Karena doa membosankan. Because praying is boring. Banyak orang membaca firman ngantuk dan tidur. Yeah, even many read the Bible and feel sleepy and doze off. Karena iblis tahu. Because the devils know. Jikalau anak-anak Tuhan mengerti firman dan jadi pelaku firman-Nya. When the children of God understand the word of God and become the doer of the word. Akan menjadi bahaya bagi kerajaan setan. It will bring great danger upon the kingdom of hell, the kingdom of demon. Setan memusuhi orang-orang yang menuruti firman Tuhan. The demon make enemy for those who obey the word of God. Tapi anak domba Allah telah mengalahkannya. But the Lamb of God has defeated him. Dan kita sebagai orang-orang yang dibenarkan oleh Kristus, and we as the people who are being righteous because of Christ, kita mengalahkannya. We defeated the demon dengan kesaksian dan darah anak domba Allah. Through testimony and the blood of Christ. Dan Allah menyertai hidup orang percaya. And God God is in the midst of believers. Poin yang kedua, the second point, bangunlah dirimu sendiri atas dasar imanmu yang paling suci dan berdoa dalam Roh Kudus. Build yourself based on your sanctified faith and praying and by the Holy Spirit. Yudas 1 ayat 20 mengatakan, Jude verse 20 said, akan tetapi kamu saudara-saudara
Yang kukasihi, bangunlah dirimu sendiri di atas dasar imanmu yang paling suci dan berdoalah dalam Roh Kudus. Okay. But you, dear friends, build yourself up in your most holy faith and pray in union with the Ruach HaKodesh. Bangun iman saudara setiap hari. Build your faith every single day. Bukan setiap minggu. Not only every week. Bukan setiap bulan. Not only every month, in every month. Tapi setiap hari, hari demi hari. But in every single day, from AM to PM. Karena imanmu akan mengalahkan dunia. Because your faith will defeat the world. Will conquer the world. Imanmu akan memadamkan panah-panah api si jahat. And your faith will blow off the evil fire from the enemy. Imanmu adalah perisai hidupmu. Your faith is your life, the shield of your life. Iman yang hidup mengalahkan dunia. The living faith will conquer the world. Kenakan seluruh perlengkapan senjata Allah yang Tuhan berikan dalam hidupmu. Gear up with the fully equipment of God that God has given to you. Jangan tanggalkan satupun senjata Allah itu. Don't forget to put all of the equipment. Do not miss one equipment. Angkat dan ambil semua perlengkapan senjata Allah. Take off and take out every single uniform or equipment of God. Bangkit. Arise. Bangkit dan berdiri teguh dengan imanmu. Arise and stand still with your faith. Karena engkau dipanggil menjadi prajurit Kristus. Because you are being called to become a soldier of Christ. Engkau adalah tentara Tuhan. You are God's army. Engkau adalah tentara Allah. You are God, the army of Adonai. Dan engkau adalah pasukan Kristus di akhir zaman. You are Christ's squad in the end of time. Karena Allah yang berperang bagi hidupmu. Because God is battling to our life. Poin ketiga yang perlu kita persiapkan adalah the third point that we have to prepare is doa puasa khusus untuk hal yang khusus. Fasting and pray for something. A special fasting and pray for something special. Kadang-kadang, sometimes, kita mengalami perkara-perkara yang sukar. We encounter difficult obstacles. Kita butuh ekstra untuk lebih lagi mengalami terobosan rohani. We need an extra power to be able to have a spiritual breakthrough. Ambil perlengkapan senjata rohanimu. And take out or put on your equipment and a spiritual weapon. Untuk doa dan puasa. Pray and fasting. Karena doa puasa menghasilkan breakthrough dan terobosan. Because pray and fasting will emerge breakthrough in life. Every breakthrough in life. Karena Allah mengerjakannya buat kita. Because God is doing it by Himself for us. Karena senjata Allah adalah perlengkapan untuk peperangan di akhir zaman. Because God's weapon is the equipment for Him to use in the end of time. Persiapkan hidupmu untuk bangkit menjadi tentara Allah. Prepare your life to arise to become a God's warrior. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging. Because our struggle is not facing flesh and blood. Tetapi melawan pemerintah-pemerintah, penguasa-penguasa, penghulu-penghulu darah dan roh-roh jahat. But battling against evil spirit and rulers
rulers of the air. Dan Allah telah menyediakan perlengkapan senjata Allah. And God has prepared for us the equipment of His weapon, God's weapon. Jangan melihat ke belakang lagi. Don't look back. Don't you ever Lihat look ke back. depan. Lihat ke depan. Okay. Look forward. Allah yang berjalan di hadapanmu. God is walking in front of you. Yang akan meratakan gunung-gunung di hadapanmu. That will crumble the mountain in your path. Yang akan membuka jalan bagi hidupmu. And that will open way to my life. Dan dia akan membuka pintu-pintu gerbang yang tertutup. And he will open the gates who are shut. Supaya masuk raja kemuliaan di dalam hidupmu. For the King of Glory can come into your life. Dan Allah akan memberikan rahasia kerajaannya. And God will, Abba Father will give you the secret of His kingdom. Karena bagian kita sudah kita kerjakan, Allah mengerjakan bagiannya. Because we have done our part and let God do His part. Poin yang keempat yang harus kita persiapkan adalah the first point that we need to prepare is tetap melayani untuk memberitakan Injil. Keep up doing the ministry to spread the gospel. 2 Timotius 4 ayat 5 mengatakan, 2 Timothy 4 verse 5 said, tetapi kuasailah dirimu dalam segala hal, sabarlah menderita, lakukan pekerjaan pemberitaan Injil, dan tunaikan tugas pelayananmu. 2 Timotius 4 ayat 8 ya? 2 Timotius 4 ayat 5. Ayat 5. Yes. Ayat 5. Sorry, maaf. All right. But you remain steady in every situation, endure suffering, do the work that proclaimer of the God news should of the good news should, and do everything your service to God requires. Baik tidak baik waktunya. Good or bad timing. Beritakanlah Injil. Spread the gospel. Karena semua orang membutuhkan keselamatan. Because everyone needs salvation. Karena Injil akan diberitakan bagi segala bangsa. Because gospel will be declared and will be spread across the globe. Karena Injil adalah kekuatan Allah. Because gospel is God's power. Siapa yang percaya kepada Yesus, whoever believe in Jesus, Yeshua, akan diselamatkan. Will be saved. Pencuri datang hanya untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. The thief come to steal, rob, and destroy. Tetapi Yesus datang supaya setiap orang percaya beroleh kehidupan. But Yeshua came so every believers would have life. Setiap orang percaya dipanggil menjadi saksi. Every believer will be called as a witness. Jadilah saksi Kristus. Be a witness of Christ. Dalam keluargamu. On your family. Dalam pekerjaanmu. On your work. Dalam usahamu. On your business. Dimanapun Tuhan tempatkan engkau. Where you are going. Where you are going actually. Kamu adalah saksi-saksinya. You are my witness. Alami pekerjaan Tuhan. Experience God works. Karena Allah mencari orang yang bersungguh hati. Because God is seeking for those who are sincere. Apakah dia menemukannya dalam hidup saudara dan saya? Will He find it in your life and in our life? And jikalau itu ada dalam hatimu, if it is becoming your desire, Allah akan memakai hidupmu. God is using your life. Dengan segala talenta dan karunia yang Allah berikan dalam hidupmu. Within every talent and every and mercy that He has poured into my life.
dan Allah mengerjakannya dan mengerjakannya. And God will work and work. Jangan takut untuk bersaksi, Do not be afraid to testify. karena Allah akan meneguhkan firman-Nya. Well, because when someone came, when God's presence came, and all we need to do is the word of God. Dengan tanda-tanda kuasa dan mujizat-mujizat. With sign and wonders and miracles. Berjalan bersama dengan Tuhan. Sorry, can you repeat that? Berjalan dengan Tuhan. Yeah, to walk with God. Karena Allah menyertai hidupmu. Because God loves your life. Dan karunia bekerja di saat engkau melayani. And the anointing of work while you're ministering. Pergi. Go. Beritakan Injil. Spread the gospel. Karena Injil harus didengar oleh segala bangsa. Because gospel should be heard by all nations. Apapun yang Tuhan kasih dalam kehidupanmu, whatever that God gives to your life, pergunakan. Use it. Pakai. Use it. Untuk memberitakan Injilnya. To spread the gospel. Karena tahun rahmat Tuhan telah datang. The year of mercy of Lord is coming. Agar semua orang yang mendengar berita Injil dirahmati Tuhan. May everyone who listen to the word of God, to the gospel, will receive God's mercy. Sehingga banyak orang bertobat dan mencari Yesus. Therefore, lots of people who will repeat and search for Yeshua. Kerjakan bagianmu. Do your part. Tugas dan panggilanmu untuk melayani. And do your part to ministry. Karena Allah berperkara dalam kehidupanmu. But because God is take control in your life. Tuhan itu baik. Amin. Yeah, God is good. Amen. Allah itu dahsyat. God is powerful. Amen. Allah mencari orang yang bersedia dan bersungguh hati dan taat kepadanya. God is willing to search. God is searching for those who are willing and sincere for His project. Kerjakan bagianmu. Do your part right. Allah akan mencukupkan apa yang kau butuhkan. God will fulfill everything that you need. Dan Tuhan berperkara. And God take control. Apa yang tidak pernah engkau dengar, tidak pernah engkau lihat, whatever things that you never heard, that you never look, yang tidak pernah timbul dalam hatimu, that appear in your heart, Allah sediakan bagi orang yang mengasihi Dia. God provided for those who love Him. Poin terakhir yang kelima, the fifth point, which is the last point, mengucap syukur dalam segala perkara. Give thanks in every situation. 1 Tesalonika 5. Yeah, 1 18 Thessalonians 15 verse 1 Thessalonians 5 verse 18. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Wait. 1 Tesalonian berapa tadi? 1 Tesalonika 15 ayat 8 ya. 5 ayat 18. 1 Thessalonian 5 verse 18, isn't it? 8 apa 18 sih? 1 Tesalonika 5 ayat 18. Oke, 1 Thessalonian 5 verse 18. Okay. I'm sorry. Okay. In everything give thanks, for this is what God wants from you who are united with the Messiah Yeshua. Poin yang kelima yang kita persiapkan setiap hari adalah bersyukur kepada Tuhan.
The fifth point that we have to prepare every day is to give thanks to the Lord. Ucapan syukur adalah kekuatan Tuhan yang Tuhan berikan bagi orang percaya. Giving thanks is the power that God is given, that gives to the believers. Apapun yang terjadi dalam kehidupan saudara, whatever happened in your life, ucapkan syukur kepada Allah karena Allah mengerjakan dalam hidupmu. Give thanks to the Lord because God doing something in your life. Katakan Tuhan itu baik dan Dia selalu baik dan berbuat baik. And declare that God is good and He Himself will do good and act good. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom. Lord Yeshua HaMashiach bless all of us. Shalom. Oke, shalom dan thank you so much Kak Cipto, Mas Cipto atas sharing firman Tuhan dan atas message yang disampaikan untuk setiap kita. Saya percaya setiap kita diberkati betul teman-teman khususnya tentang message apa yang harus kita siapkan dan apa yang harus kita perhatikan dengan seksama buat 5782 di Paybet ini. Oke, nah teman-teman, kita sudah di penghujung acara kita dan kita akan closing dulu untuk yang di YouTube-nya. Habis itu teman-teman semua yang ada di Zoom ini jika tetap ingin didoakan bisa raise hand dan bisa open kamera. Dan mohon maaf di sini tidak ada breakout room. Jadinya nanti akan langsung di ruangan ini. Seperti itu. Oke. Jadi sekali lagi buat teman-teman yang ingin doakan bisa open kameranya dan juga bisa raise hand. Jadi kita nanti bisa pantau. Seperti itu. Dan yuk teman-teman kita mau tutup dalam doa. Bapa, dalam nama Yesus kami ucap syukur Tuhan selama berapa hari ini kami telah belajar bersama Bapa tentang 5782 Tuhan dan tentang Smita Tuhan. Ajar kami lebih lagi Tuhan hari lepas hari Tuhan untuk kami mengenal isi hatimu, untuk kami mengenal Tuhan makna dan waktumu Tuhan. Ajar kami terus semakin bijak Tuhan sesuai dengan firman-Mu Tuhan. Ajarlah kami menghitung hari-hari kami agar kami bisa menjadi bijaksana Bapak. Ajar kami Tuhan untuk hidup dalam kebijaksanaan-Mu ya Tuhan. Tuntun kami Tuhan untuk mengenal waktu-Mu. Tuntun kami untuk mengerti tujuan-tujuan-Mu. Tuntun kami untuk mengerti Tuhan segala rencana-Mu Tuhan. Dan Tuhan kami ucap syukur Tuhan atas hamba-Mu Mas Cipto yang telah men-sharekan isi hati-Mu Tuhan. Kami berkati Mas Cipto Tuhan di dalam nama Yesus. Biar berkat daripada Allah turun melingkupi hidup dia di sana dan segenap pelayanannya Tuhan. Kami percaya Tuhan bahwa Mas Cipto berada di ladang misi, bukan ladang yang sangat gampang Tuhan. Tapi kami percaya Tuhan, anugerah, kasih sukacita dan damai sejahtera-Mu Tuhan melingkupi Mas Cipto lebih lagi Tuhan dari hari ke harinya Tuhan. Dan memenuhi Mas Cipto Tuhan untuk semakin kuat di sana Tuhan. Untuk menyatakan kehadiran-Mu. Dan tanda-tanda ajaib dan mujizat itu juga menyertai Mas Cipto lebih kuat lagi daripada sebelumnya Bapak di tahun Paybet ini Tuhan. Di dalam nama Yesus Tuhan. Oke, mungkin Mas Cipto bisa doa berkat untuk teman-teman. Bapak Yeshua HaMashiach kami ucap syukur, terima kasih untuk kemurahan-Mu di awal tahun ini Bapak. Engkau terus mengasihi dan mencintai kami. Diberkatilah Engkau di kota, diberkati Engkau di ladang, diberkati bakulmu, diberkati adonanmu, diberkati pekerjaanmu, diberkati usahamu, diberkati keluar masukmu, diberkati apa yang kau kerjakan akan berhasil dan beruntung. Kemanapun kau pergi, Tuhan menyertai kehidupanmu. Allah Jehovah Jireh menyertai kehidupanmu. Allah Jehovah Nisi, panji-panji kemenangan menyertai kehidupanmu. Jehovah Salom, Allah yang menyertai kehidupanmu dengan damai sejahtera. Jehovah Sikenu, Allah yang hadir bersama hidupmu. Diberkati engkau dengan berkat Abraham, Iska dan Israel tergenapi dan terjadilah atas seluruh kehidupanmu. Tuhan menyertai kehidupanmu. Amin. Amin, amin. Thank you Mas Cipto dan teman-teman semua. Dan teman-teman yang di media sosial yang menonton acara ini, sekali lagi thank you so much sudah hadir dan mengikuti dan menonton rangkaian ini. Jangan lupa Home akan tetap ada di setiap minggunya. Dan nanti kami akan ada worship in the street gitu. Kami akan mengadakan worship, the prophetic worship bersama dengan teman-teman, di mana kami mengundang teman-teman yang di Jakarta untuk berkumpul bersama untuk kita menyembah Tuhan dan menyatakan kehadiran Tuhan. Dan nanti Home juga akan go to the street lagi, di mana kita akan bekerja untuk berdoa bagi orang-orang. Oke, kita nggak hanya
ya tidak berbagi sembako, tapi kita mencoba untuk membagi Yesus yang ada dalam diri kita. Injil Tuhan bukan dari perkataan saja, namun juga dengan kuasa. Kita buktikan kuasa Tuhan itu hidup. Oke, teman-teman, sekali lagi nih Medsos, thank you semua. Bye-bye, God bless you all. Dan untuk yang di Zoom ini, tolong on cam yang ini doakan. Dan Mas Cipto tolong stay tune dulu, jangan kemana-mana. Oke, thank you so much.